Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hidup ini bukan soal apa yang katong miliki. Hidup ini juga bukan soal apa yang berhasil katong raih. Dan hidup ini bukan soal apa yang katong pakai atau katong kenakan. Tapi hidup ini soal bagaimana hidup untuk bisa menjadi berkat. Hidup ini bagaimana katong bisa menjadi saksi Kristus dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita, beta, Bapak Ibu, saudara, anak-anak yang berani mengklaim bahwa katong ini semua orang benar? Apakah di antara katong semua di tengah-tengah kehidupan persekutuan ini, katong mau mengaku bahwa katong ini orang yang seng bercacat, orang yang sempun dosa? Tentunya pasti, ya mungkin tak ku bilang para orang dengar, tapi pasti dalam hati pun bilang, katong ini orang berdosa, katong ini orang bercacat. Katong ini kadang-kala yang mampu bikin apa yang Tuhan mau, maka katong sering kali ada dan diperhadapkan dengan kelemahan kita, yaitu melakukan dosa, melakukan kesalahan. Di mana saja katong berada, itu berarti bahwa beta dan Bapak Ibu nih yang lepas dari kesalahan. Beta, Bapak Ibu, saudara, anak-anak tidak terlepas dari dosa. Yang jadi pertanyaan, katong bikin dosa, katong bikin kesalahan, apakah katong berani untuk minta pengampunan dari Tuhan? Apakah katong berani jujur di hadapan Tuhan bahwa katong ini salah? Bahwa katong ini melakukan dosa, katong ini melawan perintah Tuhan. Apakah katong mampu? Jangan sampai katong kayak orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ketika perempuan berzina datang minta ampun, datang dan ada dalam kehidupan saat itu, dan katong pun suruh untuk menghakimi. Tuhan bilang kalau saya yang berdosa saya lempar dia dengan batu. Dan itu berarti katong juga harus ada dan berani menyatakan bahwa katong ini orang-orang berdosa yang butuh pengampunan dari Tuhan. Sekarang nih yang menjadi soal nih, katong mau jujur ke seng? Katong mau mengaku Tuhan atau katong merasa bahwa katong ini betul dengan pengertian katong sendiri, merasa bahwa katong lebih baik daripada orang lain dengan pemahaman manusia sendiri, sehingga seng pernah dan jarang untuk datang for Tuhan dan minta ampun. Tema pelayanan sepanjang pekan ini adalah hidup yang murni, mengaku dosa dan diampuni. Tema ini menegaskan tentang pentingnya mengaku dosa dengan kesungguhan hati kepada Tuhan untuk menikmati keampunan dari Tuhan. Kita akan menikmati hidup baru atau hidup yang dimurnikan sebagai anugerah dan kasih sayang Tuhan. Nats hari ini menyaksikan bahwa Raja Daud mengungkapkan hal tersebut sebagai bentuk pengajaran yang didasari dari pengalaman hidupnya. Daud dia berdosa. Dia yang menyangkal kalau dia bilang dia yang berdosa, tapi dia juga mengaku bahwa dia juga orang berdosa. Dia ambil istri Uria, Batseba. Dia mengaku itu, dan dia pun juga menyadari ketika dia tidak minta ampun, maka apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia bilang ayat 3 dan 4. Dia bilang, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku penuh menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ketika Daud merasa bahwa dia berdosa dan dia belum menjumpai Tuhan untuk minta pengampunan, itu yang dia rasa. Dia seng tenang. Dia merasa hari-hari hidupnya gelap. Tidak ada sukacita dalam kehidupannya. Lalu apa yang terjadi? Dia datang for Tuhan dan minta ampun. Dia jujur di hadapan Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan. Itulah sebabnya Daud menyatakan bahwa betapa bahagianya orang yang diampuni. Kadang-kadang kita merasa bahwa kalau supung ini supung itu sudah tuh bahagia.
Katong merasa yang penting su makan dari pagi sampai malam itu sudah su bahagia. Apakah kebahagiaan itu kebahagiaan yang kekal? Apakah kebahagiaan itu kebahagiaan yang sejati? Kalau ketong makan enak pun jual, tapi kalau hati sakit juga, daging juga kasih rasa apa-apa. Biar ketong penuh dengan kemauan juga. Tapi kalau ada kesalahan yang ketong buat, ketong tidak akan pernah tenang. Beta sentuh dengan Bapak Ibu, tapi kalau beta, saya usah lihat kesalahan yang jauh-jauh. Membenci suami, membenci istri, membenci anak-anak, parlente for suami, parlente for istri, parlente for anak-anak. Itu juga dosa. Kadang-kadang ketong pikir itu kecil saja. Mau kecil kah mau besar, dosa. Mau kecil kah besar itu kesalahan yang harus katong datang dan minta pengampunan dari Tuhan. Katong harus jujur Bapak Ibu jemaat. Untuk itu ketika Daud datang dan meminta pengampunan dari Tuhan dan pengampunan itu terjadi, dia bersorak-sorai, dia bersuka cita, dia merasa bahwa dia lepas daripada beban. Yang dia merasa bahwa terlalu berat beban yang dia pikul. Katong kadang-kadang juga rasa bahwa katong ini biasa-biasa saja biar bikin kesalahan. Selama ada waktu, datang for Tuhan minta ampun. Selama ada waktu jujur for Tuhan, apa yang katong buat di hadapan Tuhan. Mungkin istri sen tahu apa yang katong bikin. Mungkin suami sen tahu, anak-anak sen tahu, orang lain sen tahu. Katong mau sembunyi sampai di mana Tuhan tahu. Untuk itu katong datang minta ampun. Katong harus datang minta ampun. Jangan karena ketong pun salah. Papa pun salah, mama pun salah, jadi batu sandungan for anak-anak. Anak-anak pun salah, jadi batu sandungan for papa dan mama. Pelayan-pelayan pun salah, akan jadi batu sandungan for umat. Mari, jangan merasa bahwa itu sepele. Ketong tidak akan pernah bersuka cita. Tidak pernah menikmati hidup baru kalau dosa itu ada dalam diri. Tidak pernah merasa sukacita kalau tidak pernah merasakan dan menikmati pengampunan dari Tuhan. Makanya kalau dalam liturgi itu ada pengakuan dan pengampunan dosa. Jadi kalau kita masuk gereja itu memang mesti masuk dari awal. Karena setiap unsur liturgi itu ada maknanya. Ya mungkin 1 minggu kita yang pernah minta pengampunan. Hari ini kita datang, tapi bukan berarti mau bikin lain. Tapi bagaimana kita menikmati pengampunan dari Tuhan. Untuk itu kita harus jujur for Tuhan. Seberapa tinggi nilai kejujuran itu? Bagi beta, kejujuran adalah perkara yang tidak ternilai dengan materi. Terlebih lagi jika kita melihat kondisi kehidupan masa kini, yang kejujuran semakin susah ditemukan dalam ketumpung hidup. Jangan lihat jauh-jauh dalam rumah tangga. Kadang-kala ketong lempar lentela yang ancur-ancur. Lalu ketong merasa biasa. Oh saya papa, orang saya tahu. Padahal Tuhan tahu apa yang ketong bikin. Untuk itu saudara jemaatku yang diberkati oleh Tuhan. Dalam firman Roma 3:23 bilang, semua yang berbuat dosa akan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi mari, ada rasa kebencian dalam diri, ketong datang dan ketong mengaku ketong pun dosa dan kesalahan. Lalu Tuhan pasti akan memberikan pengampunan bagi beta Bapak Ibu saudara. Jadi ingat, selama ada kesempatan, minta pengampunan dari Tuhan. Supaya ketumpung hidup ini akan bahagia. Akan ada dalam sukacita. Jangan ketong lupa. Nanti semua tarik-tarik di hari terakhir. Baru datang panggil pendeta, mari ketong ingat-ingat dulu ketumpung dosa apa. Baik kalau ada kesempatan lagi. Tapi kalau sudah selesai. Lah akan jadi beban for anak cucu, for keluarga. Untuk itu mari Bapak Ibu saudara. Katong dengan sukacita, jujur, bilang for Tuhan. Mau kesalahan apapun yang katong lakukan, mari katong datang for Tuhan. Supaya katong masuk di usbu yang baru ini, tidak menjadi batu sandungan dan menjadi kendala for katong menikmati berkat Tuhan dalam ketumpung hidup. Katong ada dan saling terbuka, suami, istri, mama, papa dan anak-anak. Umat dan pelayan, lalu sama-sama datang mengaku Tuhan. Supaya ketika saatnya yang ada kesempatan lain, katong selesai tanggung jawab dengan penuh sukacita. Tanpa ada meninggalkan beban-beban dosa.
bagi kehidupan keluarga, anak cucu, bahkan sesama ketong semua. Untuk itu mari Bapak Ibu, bikin dosa tuh gampang. Tapi kalau mau minta ampun tuh beta dan Bapak Ibu kadang-kala susah. Karena egois. Selalu merasa diri baik dan benar di hadapan Tuhan. Selalu merasa bahwa diri lebih berarti dan sempurna bikin salah. Jangan lari. Tapi mari tetap bersandar for Tuhan. Supaya ketong tetap diberkati. Pemazmur, dia bersyukur karena pengampunan terjadi dalam kehidupannya. Pemazmur dia bersyukur karena dia lepas dari beban dosa itu. Dan dia bersorak-sorai. Pengalaman pemazmur. Jadi pengalaman for beta dengan Bapak Ibu. Terus melangkah. Siapa yang semua berbahagia? Siapa yang semua menikmati kebahagiaan? Pemazmur bilang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi kalau Tuhan sudah ampuni beta dan Bapak Ibu pun dosa. Mari ketemu jalan yang baik-baik, lah jangan bikin ulang lagi. Supaya tetap ada dan selalu dipenuhi dengan berkat yang berasal dari Tuhan. Palang dia berkat materi dulu. Yang penting sukacita, kebahagiaan, keselamatan itu mewarnai ketumpung hidup saya, itu bersyukur banyak. Untuk itu mari Bapak Ibu dengan sukacita, setiap orang berdoa kepada Tuhan selagi Tuhan dapat ditemui. Berdoalah dan berdoalah. Datang dan menemui Tuhan. Tuhan menyediakan yang lebih indah for beta dan Bapak Ibu. Amin.